kedekatan masyarakat dengan calon-calon penghuni legislatif yang akan dipilihnya, kemudian juga keterlibatan masyarakat untuk memilih caleg-caleg ini memang sangat terbatas pada ataupun juga jika pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Ini kemudian ditentang oleh partai-partai lain, tapi PDIP punya pandangan tersendiri. Tadi sudah disampaikan, nanti kita akan minta pendapat ataupun juga pandangan dari Mas Bima lagi. Tapi Mbak Titi juga mungkin ada catatan mengenai apa yang disampaikan Mas Bima tadi. Bukan kemunduran kok kalau kita kemudian kembali lagi ke sistem proporsional tertutup. Iya, jadi Mbak Putri, level kedaulatan rakyat antara tertutup terbuka itu beda lokusnya. Kalau dalam tertutup, ada demokrasi internal partai yang tidak meninggalkan anggota dan pengurus, sehingga kemudian daftar bakal calon yang dihasilkan, yang tidak dibuka di surat suara tapi diberikan kepada KPU, itu merupakan produk inklusif dan partisipatoris semua anggota dan pengurus partai. Nah, sedangkan di dalam terbuka itu diberikan ruang kepada pemilih secara langsung untuk terlibat. Kadang-kadang level proses di internalnya bisa jadi tidak seketat di dalam proses tertutup. Problemnya adalah demokrasi internal yang dibutuhkan oleh sistem proporsional tertutup supaya dia tidak menjadi diktatorship elit begitu ya, dan juga hegemoni elit itu tidak tersedia hari ini. Makanya kemudian banyak pihak menolak kita menerapkan sistem proporsional tertutup di tengah situasi sistem kepartaian kita hari ini. Itu juga harus dicatat. Karena kalau ada yang mengatakan, oh sistem proporsional tertutup itu anti demokrasi, tidak sesuai dengan praktik demokrasi, itu juga tidak benar. Karena ada negara-negara lain yang juga menerapkan sistem tersebut dan demokrasinya bagus. Tapi tadi dia tidak menegasikan kedaulatan anggota dan juga keterlibatan pengurus untuk ikut memutuskan siapa yang akan diusung. Itu yang disebut dengan demokrasi internal partai. Ada pemilihan internal, anggota diajak, pengurus dari bawah sampai ke atas dilibatkan, tidak ditinggal. Nah, itu hari ini yang tidak tersedia. Sehingga kalau dia diganti di tengah proses, maka veto satu-satunya yang dimiliki rakyat di tengah sistem kepartaian kita yang masih bisa dikatakan tertutup ya dan tidak inklusif, kita akan kehilangan kendali itu. Dan itu yang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan kemudian mungkin efek konflik di internal partai menjadi goyah, caleg-caleg yang sudah bersiap dengan proses pencalonan proporsional terbuka itu menjadi kehilangan gairah dan semangat. Karena mengapa? Karena mereka masuk gelanggang, mereka itu didesain untuk punya kesempatan dan peluang untuk menang yang sama. Dan saya yakin Mahkamah Konstitusi pasti memperhitungkan ini. Karena dalam banyak putusan sebelumnya, hampir semua putusan soal variabel sistem pemilu itu dinyatakan sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, dan Mahkamah tidak akan memutus melampaui tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Contohnya soal pemilu serentak tahun 2014, diputuskan di awal 2014, tapi Mahkamah mengatakan tidak mungkin kemudian diterapkan pada 2014, lalu implementasinya pada 2019. Namun poin besarnya adalah putusan-putusan lain soal variabel sistem pemilu, contoh soal ambang batas parlemen, soal model keserentakan pemilu, soal ambang batas pencalonan presiden, itu adalah semua variabel sistem pemilu. Semuanya Mahkamah Konstitusi nyatakan bahwa itu adalah kebijakan hukum terbuka. Kalau saya sendiri meyakini dari proses persidangan, pendapat para ahli, perkembangan tahapan pemilu, dan juga berbagai animo, misalnya diskursus di masyarakat, putusan Mahkamah Konstitusi akan konsisten bahwa ini adalah kebijakan hukum terbuka. Baik, kita juga akan mendengarkan suara masyarakat sebelum memberikan kesempatan Mas Bima untuk memberikan tanggapan. Masyarakat ini lebih setuju mana? Apakah proporsi tertutup ataupun juga proporsional terbuka? Mau mencoblos logo partainya ataupun juga mencoblos ini wakil rakyat yang akan dipilihnya? Langsung saja rekan kami Vena Kintan akan membawa kita untuk bisa mendengarkan suara masyarakat. Silakan Vena Kintan. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Masyarakat kini tengah dihebohkan dengan adanya informasi di mana Mahkamah Konstitusi akan mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Nah, saya akan coba tanyakan kepada sejumlah masyarakat di sini tanggapan mereka mengenai hal tersebut apa. Permisi, selamat malam. Dengan Pak siapa? Pak Martias Tanjung. Pak Martias Tanjung. Pak, sudah dengar belum sih soal informasi kalau isunya ini
MK akan mengubah dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Artinya masyarakat ini tidak bisa mencoblos wakil rakyatnya secara personal. Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Oh ya, yang sekarang lagi diribut-ributin mau diputusin MK itu ya. Oke. Kalau dari sisi MK-nya, dia harus memutuskan dua saja, sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup. Dua-duanya kan udah jalan nih. Di zaman Orde Baru, sistem proporsional tertutup, dominasi partai sangat dominan. Hasilnya terjadi pemberedelan hak-hak politik masyarakat, merasa terkebiri, dan di situ ada semacam sistem feodalisme partai. Nah, kemudian di zaman reformasi, sistem proporsional terbuka, hak masyarakat bisa tersalurkan dengan calon-calon yang diinginkannya. Tetapi di situ juga terpilih secara liar. Kadang-kadang terpilih karena duitnya banyak, lalu terpilih karena dia tokoh, tapi kemampuannya nggak ada, terpilih. Jadi sebetulnya sistem dua-duanya itu menurut konstitusi kan sah, tetapi dampak efek politiknya kepada bangsa apa? Nah, kalau untuk sistem proporsional tertutup, sebetulnya untuk saat ini belum bisa diterapkan karena banyak kelemahannya. Pertama, sistem rekrutmen keanggotaan partai kan pada pimpinan-pimpinan pusat itu kan feodal. Siapa yang dekat, siapa yang rajin ke kantor, siapa yang rajin sowan, nah dia dapat nomor urut 1. Nah, kalau partai yang dicoblos, pasti yang duduk itu nomor 1, yang di bawah pasti nggak berjuang. Nah gitu, kelemahannya. Kalau untuk saat ini dengan gaya kepemimpinan partai politik yang masih menganut sistem feodalisme, rasa-rasanya belum saatnya dilaksanakan sebelum partai-partai itu betul-betul objektif melihat kadernya dan betul-betul membenahi struktur kepengurusan dan sistem rekrutmen dan pembelajaran politik terhadap kader. Kalau sistem terbuka hari ini masih memungkinkan sepanjang itu masyarakat yang memilih itu betul-betul berdasarkan karena memang ketokohan, kemampuannya yang mumpuni, dan itu sangat terbuka. Betulnya untuk zaman reformasi dan demokrasi terbuka hari ini harusnya MK nggak usah alih-alih lagi lah sistemnya, terbuka aja lah, karena semua masyarakat harus menyalurkan dan tertumpang harapan politiknya untuk tokoh-tokoh yang diinginkannya, dan ini sangat terbuka. Insya Allah kalau saya berpendapat sistem proporsional terbuka itu lebih cocok diterapkan agar masyarakat betul-betul mampu berpartisipasi politik, sehingganya Indonesia lebih bisa melahirkan tokoh-tokoh baru ke depan. Makasih ya. Tapi informasinya ini kan ada isu ya yang mengatakan bahwa kemungkinan MK akan memutuskan ke sistem proporsional tertutup. Ada kekhawatiran nggak sih soal ini? Kalau saya nggak khawatir karena memang MK pasti bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi MK juga nggak orang-orang bodoh. 9 para wakil Tuhan itu pasti akan jernih melihat fakta yang sebenarnya. Apa sih yang diharapkan masyarakat? Kalau masyarakat rata-rata menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka agar masyarakat bisa mengutus wakil-wakilnya yang kompeten, yang qualified demi menentukan arah bangsa ke depan yang lebih maju. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Nah, itu dia salah satu tanggapan masyarakat. Pemirsa, saya mau coba cari lagi mendengar nih apa kira-kira pilihan masyarakat, setuju atau tidak. Selamat malam, dengan Pak siapa? Dengan Kris. Pak Kris. Pak Kris, sudah dengar belum sih kalau informasi ataupun isu soal MK yang isunya ini memutuskan untuk sistem proporsional tertutup. Nah, ini tanggapannya gimana? Setuju nggak? Kalau saya pribadi tidak setuju ya. Itu kan dulu sudah diputuskan bahwa kita akan memilih orang ya dalam pemilu itu ya. Kenapa sekarang harus kembali ke yang dulu lagi sih gitu loh. Sebenarnya poinnya kan itu ya. Kalau dulu keluar keinginan untuk memilih orang bukan memilih partai,
Dan itu sudah diputuskan dan sudah berjalan beberapa kali ya. Kenapa sekarang harus mundur lagi gitu loh? Saya pikir ini pasti ada tujuan tertentu dari pihak-pihak tertentu yang pengen mungkin mencari manfaat atau keinginan yang tersembunyi untuk katakanlah untuk meraih kepentingan mereka gitu ya. Kira-kira begitu sih. Ada kekhawatiran nggak sih kalau nanti MK memutuskan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup? Saya pikir MK di situ kan ada banyak orang ya, tidak hanya diputuskan oleh satu orang. Pasti akan ada diskusi yang cerdas, diskusi yang berat dan mungkin akan berhari-hari dan sebagainya. Dan saya yakin di situ banyak orang pinter, pasti akan memikir dari segala sisi apa dampak akibat dan sebagainya. Pasti nanti akan ada keputusan yang paling bagus untuk negara ini. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Nah itu dia tadi pemirsa tanggapan dari beberapa masyarakat yang mayoritas ini kalau kita dengar ini tidak setuju ya dengan adanya ataupun diterapkannya sistem proporsional tertutup di tanah air. Sementara demikian kembalikan dari studio. Vena Kintan, Mas Bima itu suara masyarakat. Banyak yang nggak setuju sama tertutup. Ada yang mengatakan bahwa nanti kalau tertutup hak masyarakat dikebiri. Ada yang mengatakan nanti itu permainan internal partai politik saja memberikan urutan pertama begitu kan kepada salah satu calegnya. Bukan berdasarkan kualitas caleg tersebut. Tapi nanti mungkin Mas Bima bisa diberikan tanggapan. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.